Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema khutbah Jumat kali ini adalah kado terindah bagi umat Islam yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Qasim Imam. Ada satu karunia besar, hadiah terindah dan kado termahal yang Allah berikan kepada kita, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Beliaulah yang membimbing kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya iman. Beliaulah yang memperjuangkan risalah Islam hingga kita bisa menikmati nikmat iman dan Islam sampai hari ini. Maka mari kita jadikan kehidupan beliau sebagai tauladan utama, karena mengikuti sunnah Rasulullah adalah cara terbaik untuk menjaga kado terindah ini agar tetap hidup dalam diri kita, dalam hati kita, dan dalam amal perbuatan kita sehari-hari. Mari kita simak khutbah Jumat ini. Semoga membawa manfaat dan dapat menambah hasanah ilmu kita. Jangan lupa seperti biasanya subscribe dan bantu share channel ini. Dengan langkah kecil yang sederhana ini, insya Allah menjadi ladang amalan yang baik yang dirahmati Allah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sesungguhnya di antara sekian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan untuk kita umat Islam, ada satu di antara nikmat tersebut yang merupakan karunia terbesar, hadiah yang terindah, kado yang termahal yang telah Allah berikan kepada kita umat Islam. Apa karunia yang terindah tersebut? Apa hadiah yang terbesar tersebut? Apa kado yang termahal yang telah Allah berikan kepada kita umat Islam? Karunia tersebut adalah terutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang membawa rahmatan lil alamin.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini sejalan dengan firman Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan niscaya benar-benar Allah telah menganugerahkan kepada kalian orang-orang yang beriman di saat Allah subhanahu wa ta'ala mengutus satu utusan dari kalangan mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menebarkan kasih sayang kepada kita umat manusia adalah merupakan karunia yang terindah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kasih sayang tersebut Allah telah mengampuni akan dosa-dosa kita. Dengan kasih sayang tersebut Allah telah membimbing kita di jalan yang telah Allah ridhoi. Dengan kasih sayang tersebut mengajak kepada kita jalan menuju surga dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahul hakim wal baihaqi, beliau mengatakan, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku hanyalah kasih sayang Allah. Sesungguhnya aku hanyalah rahmat Allah yang telah Allah hadiahkan. Untuk siapa rahmat tersebut dihadiahkan oleh Allah? Untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran yang merupakan misi utama beliau, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka dari hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengerti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kado yang terindah dari Allah, yang merupakan bentuk kasih sayang Allah, dengan yang merupakan kasih sayang Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan kasih sayang tersebut kita berbuat salah tidak langsung diazab oleh Allah. Dengan kasih sayang tersebut ketika kita bertaubat sebelum nyawa sampai pada tenggorokan, meskipun kurang 1 hari manusia meninggal, ketika ia bertaubat kepada Allah, taubatnya masih diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kasih sayang tersebut tidak ada artinya dosa besar manakala mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa sangat mahalnya terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang membawa misi rahmatan lil alamin. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mempunyai misi utama rahmatan lil alamin, menebarkan kasih sayang di antara sesama umat manusia, maka sayugjanya lah, maka pantaslah kita yang sebagai umatnya mempunyai misi gerakan internasional saling menebarkan kasih sayang satu di antara yang lainnya, satu dengan yang lainnya. Sebagai pejabat, sayugjanya menebarkan kasih sayang kepada rakyatnya. Sebagai rakyat jelata, sayugjanya menghormati kepada pejabatnya. Yang kaya memberi kasih sayang kepada yang miskin. Yang miskin pun juga menghormati kepada si kayanya. Itulah ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak sesuai dengan ajaran beliau, akan terjadi timpang tindih di antara kehidupan manusia, sehingga mereka dicabut kasih sayang dalam hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
fenomena yang terjadi di akhir zaman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sangat menyayat kepada hati kita umat Islam. Setiap hari kita didulang, setiap hari kita dicekoi dengan informasi-informasi lewat media sosial yang dapat menyayat hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai pemerkosaan, mulai perampasan, mulai pembunuhan, mulai pemutilasian, semuanya terjadi di akhir-akhir masa ini ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mereka kadang-kadang nekat dengan membawa bondet, padahal pekerjaannya pekerjaan yang haram, ingin merampas daripada motor orang lain. Dia duduk di tempat-tempat yang sepi sembari membawa bondet. Untuk apa? Senjata utama ketika dia dalam keadaan terjepit. Subhanallah, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, mana yang benar dan mana yang salah. Yang mulanya bondet tersebut akan dilemparkan kepada massa yang mengejarnya, karena ia ketahuan ketika mau merampas, sebelum dilempar ternyata bondet meledak terlebih dahulu, sehingga tangannya hancur, badan mukanya juga hancur berdarah, tapi masih hidup. Meskipun masih hidup, kehilangan kasih sayang masyarakat yang merasa resah dengan adanya perampas-perampas tersebut. Akhirnya diajar, diseret sampai meninggal dunia. Dan itu terjadi. Bahkan kemarin yang lagi hangat, manusia dimutilasi hingga 310 potong. Dagingnya dilepas dari tulangnya. Kemudian tulangnya dipotong-potong, dimasukkan ke dalam kresek. Kayak daging kurban ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu bukan kambing, itu bukan sapi, tapi itu manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup seatap. Kita nggak membicarakan apakah sudah menikah ataukah belum. Kita nggak membicarakan tentang itu. Yang jelas, terjadinya pembunuhan tidak bisa dibenarkan di dalam agama Islam. Apalagi sampai memutilasi mereka menjadi 310 potong. Hal ini mengingatkan kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Tidak akan dicabut sifat kasih sayang dari hati seseorang terkecuali dari hati orang-orang yang celaka, terkecuali dari hati orang-orang yang sial. Maka ketika mereka kehilangan kasih sayang, ketika mereka tidak mempunyai belas kasihan terhadap sesamanya, tanda kalau dia itu menjadi orang-orang yang sial dan celaka menurut hadisnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anehnya yang demikian ini telah merasuki daripada tubuh ormas-ormas Islam. Satu dengan yang lain saling bertengkar, satu dengan yang lain saling menjatuhkan dan saling mengolok-olok, saling mengejek. Bahkan dengan sengaja keluar dari rumahnya membawa pentung, dengan sengaja keluar dari rumahnya membawa senjata-senjata yang tajam. Untuk apa? Untuk membasmi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, untuk menghukum mereka orang-orang yang bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Agama mana yang membenarkan membunuh terhadap mereka yang mengucapkan la ilaha illallah? Agama mana yang membenarkan ketika seseorang merasa jihad di jalan Allah menyakiti mereka yang bertakbir mengagungkan Allah sembari mengatakan Allahu Akbar? Kelompok sana mengucapkan Allahu Akbar, kelompok sini mengucapkan Allahu Akbar, saling pukul memukul satu dengan yang lain, bahkan sampai terjadi gugur korban mereka orang Islam. Bagaimana pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mohon maaf kami tidak menyalahkan mereka. Mohon maaf
Mereka itu hanyalah korban daripada salah menimba ilmu. Maunya yang ia inginkan adalah meminum air yang suci dan bersih. Maka ketika air itu suci dan bersih, ketika diminum badan akan menjadi sehat, badan akan menjadi kuat. Tapi ketika salah dalam memilih air yang keruh mereka minum, air sampah mereka minum, air yang beracun mereka minum, dampaknya seperti itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung daripada agama temannya. Kita nggak perlu menyelidiki siapa dia, cukup kita lihat siapa temannya. Kalau temannya suka mabuk, dia pasti pemabuk. Kalau temannya suka perokok, dia pasti perokok. Kalau temannya, apapun yang dilakukan oleh temannya akan dilakukan oleh orang yang akrab dengannya. Manusia nggak mungkin akrab sejalan terkecuali ada kesamaan dalam hobi dan cita-citanya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayo lewat mimbar yang mulia ini, mari kita bersama-sama menebarkan misi kasih sayang. Mungkin pertama kali misi kasih sayang untuk diri kita sendiri, kemudian untuk anak dan keluarga kita, kemudian untuk orang yang di sekitar kita, agar kita menjadi orang-orang yang selamat dalam perjalanan hidup di dunia sampai kelak di akhirat. Mudah-mudahan sekelumit apa yang dapat kami sampaikan menjadi bahan renungan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin matasalatil uyunu bin nadar wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajja hajju wa tamar wa labba wa halaka wa nahar wa tafa bil baiti latiki wa qabbala al hajar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bittaqwallah, fattaqullaha wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, hafidhu ala salawati wa huduril jum'ati wal jamaah, wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala makhbiran wa amira, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad warda 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'iri ashabi Rasulillah ajma'in wa alina ma'ahum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat wa ghafir dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu